Misalnya kita salah masih bisa diarahkan, tapi jangan sampai fatal-fatal bener lah, malu. Limbahnya, itu kan limbah-limbah medis itu kan agak-agak krusial ya. Iya. Biasanya LC ini kadang ada yang datang sendiri, Iya. kadang juga ada yang ditemanin oleh cowoknya, cowok yang baru kenal semalam. Kita kan nurani, Iya, benar-benar. kerjakan dengan nurani, Iya. rezeki nyusul. Ocep, cita-citanya mau jadi apa? Saya jawab dengan lantang, dengan gamblang. Bandit. Bandit. Bandit, men. Oke, bandit. Puitis. Oke. Sebutan kasarnya itu pujangga. Oke. Kemudian seiring bertambahnya usia, saya menjadi mantan pujangga. Iya. Mantan pujangga ya, bukan pujangga, mantan pujangga. Yo, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Roman Kurniansyah. Di video kali ini kita akan melanjutkan profesi episode ke-6. Di episode kali ini bersama Yusef, seorang dokter. Yusef Herpriansyah, atau kalau di kampung itu panggilannya Ocep. Oke, seorang dokter ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Itu dokter secara umum kan kita sudah tahu dokter itu seperti apa. Itu sudah berapa lama dokter? Kurang lebih dari 2018 lah officially-nya. Oke. Apa aja sih yang dikerjakan biasanya? Kalau dikerjakan seperti pada umumnya ya, bertemu dan berjumpa beberapa pasien. Nggak mesti orang sakit, tetapi juga ada yang konsultasi. Oh, oke. Kalau untuk teman-teman sendiri sih, biasanya sih kayak Nopan, kayak siapa gitu, konsul-konsul via WA itu Sering ya? lumayan sering dan tidak dipungut biaya. Iya, lebih mudah lah. Karena rezeki kita bukan dari sana saja. Biarlah Allah yang membalas, saya ikhlas. Oke, kita tarik ke belakang dulu ya. Hmm. Dokter ini bagaimana ininya? Proses menjadi dokter itu gimana? Oh, kuliah ya. Iya, kuliah. Dari lulus SMA, Oke. itu jadi ikut seleksi perguruan tinggi negeri, mengambil jurusan IPA. Oh, untuk SMA awalnya IPA? Atau gimana? Enggak juga, kalau untuk SMA itu kan bisa dari IPS sekarang itu. Jadi Sekarang, oke. waktu pas ujian SNMPTN itu ada 3 jurusan biasanya, IPA, IPS, sama IPC. Nah, untuk anak-anak IPS ini bisa dari jalur IPC ini. Oh, gitu ya. Oke. Itu baru tahu saya. Terus gimana? Terus itu ditentukan dari ada jurusan yang kita isi, jurusan kedokteran misalnya atau jurusan apa. Biasanya ada 2 jurusan misalnya yang pertama ini jurusan kedokteran, yang kedua jurusan apa. Jadi nanti itu tergantung dari passing grade waktu selesai ujian seleksi itu. Kalau seandainya nggak lulus ujian pilihan pertama, maka dia akan ditempatkan di pilihan kedua. Gitu. Oke, berarti waktu itu seleksi dan masuk ya? Seleksi alhamdulillah masuk. Kalau boleh tahu ini universitasnya apa waktu itu? Universitas Sriwijaya di Sriwijaya. Palembang. Oh, di Palembang. Di Palembang. Kedokteran ya? Kedokteran sekitar tahun 2010. 2010. 2010. 2010. Jadi saya kan nggak tahu ya proses maksudnya kuliah itu gimana ya. Kalau kedokteran kan beda kan dengan yang fakultas lain kan. Lebih beda dia kan. Berbeda. Jadi bedanya itu pertama itu secara teknis Ya. masih kuliah akademik. Oke. 3,5 tahun di kampus. Jadi kayak sama kayak Normal lah seperti normal mahasiswa lain kan. seperti jurusan lain. Iya. Kemudian itu yang spesialnya itu ada kuliah profesi nyebutnya, atau kalau di kalangan kesehatan itu koas. Jadi Oke, dia tuh koas. jadi koasisten, jadi asisten dokter. Itu kurang lebih selama 2 tahun Oke. di rumah sakit. Oh, ditempatin langsung di rumah sakit. Langsung di rumah sakit, langsung terjun ke pasien. Oke. Dan itu di rumah sakit yang bekerja sama dengan kampus. Istilahnya itu rumah sakit jejaring lah kira-kira. Oke. Rumah sakit pendidikan. Berarti banyak ya rumah sakit yang enggak 1, 2 atau 2 gitu. Lumayan banyak. Jadi tergantung MOU pihak rumah sakit dengan pihak kampus. Misalnya kayak di universitas saya itu yang utamanya itu induknya itu Rumah Sakit Muhammad Hussein. Oke. Kemudian ada stase luar daerah istilahnya itu.
di Rumah Sakit Rabain Muara Enim, di Rumah Sakit Kayu Agung, di luar Palembang ya. kemudian juga di Rumah Sakit Bari Palembang. Bari. Kemarin penempatannya di mana? Di rumah sakit mana? Dominan memang di Rumah Sakit Muhammad Hussein, jadi dia tuh rotasi per stase, misalnya stase penyakit dalam. Nah, nanti di stase penyakit dalam ini ada stase luar istilahnya. Stase luar ini ada 3 pilihan rumah sakit, ada Muara Enim, ada Bari, ada juga penyakit dalam itu Kayu Agung kalau nggak salah. Di luar daerah ya? Di luar daerah. Sedangkan untuk rumah sakit lainnya misalnya kayak stase jiwa ya, itu kami nggak di Rumah Sakit Muhammad Hussein, tapi memang langsung ke Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar. Oh ya, Ernaldi Bahar. Untuk rumah sakit jiwa ya? Oke. Itu koas ya nyebutnya? Koas nyebutnya. Koas itu berapa lama masanya? Masanya kurang lebih 2 tahun. Jadi kayak misalnya ada ilmu kedokteran itu kan bermacam-macam. Katakanlah ada bedah, kandungan, penyakit dalam, sama stase anak. Nah, ini yang stase mayor. Jadi yang stase mayor ini kurang lebih 10 minggu. 10 minggu? 10 minggu. Kalau yang stase minor itu 5 minggu. Stase minor itu ya kayak THT, mata, kemudian saraf, jiwa, dan lain. Aduh, sakitnya kepala dan jiwa ragaku. Sebagainya. Jadi secara garis besar itu terbagi 2, mayor dengan minor. Oke, mayor dan minor. Mayor dan minor. Jujur saya nggak begitu paham ya, karena banyak sekali. Itu 2 tahun ya kurang lebih untuk 2 tahun kurang lebih. Kalau dipadat-padatkan totalnya kurang lebih 2 tahun. Itu langsung terjun nemui pasien atau gimana sih? Langsung terjun nemuin pasien. Jadi kita tuh ikut shift jaga, terus kemudian berinteraksi langsung dengan pasien. Itu didampingi oleh dokter lagi atau memang dilepas sendiri aja atau gimana? Prosesnya? Ada yang dilepas sendiri, ada juga yang didampingin. Oh, berarti memang praktek, jatuhnya benar-benar praktek ya? Tapi walaupun dilepas sendiri, notabene dilepas sendiri, itu masih ada DPJP, istilahnya dokter penanggung jawabnya. Oh, iya. Jadi misalnya kayak di stase penyakit dalam nih, kita dilepas di poliklinik misalnya, atau di bangsal katakanlah. Tapi yang menaungi kita nih, yang mengayomi kita ini ada DPJP, spesialis penyakit dalamnya misalnya. Jadi di bawah DPJP-nya gitu. Berarti memang masih ada yang... Ada dokter penanggung jawabnya. Bukan langsung benar-benar dilepas tuh, bukan langsung ya? Enggak langsung ya? Kalau seandainya namanya kan kita juga istilahnya tuh belajar. Dan terkadang juga apa ya, manusia itu tempatnya salah, hilaf. Misalnya kita salah masih bisa diarahkan. Tapi jangan sampai fatal-fatal bener lah, malu. Oke. Koas 2 tahun. Itu di rumah sakit mana waktu itu? Posisinya? Koasnya? Saya macam-macam sih. Kalau dominannya memang di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein di Palembang, kemudian di Rumah Sakit pindah-pindah ya? Pindah-pindah. Kalau tergantung stase. Terus kemudian di Rumah Sakit Bari pernah, di Rumah Sakit Umum Muara Enim, Rumah Sakit Rabain pernah. Kemudian juga di Rumah Sakit Ernaldi Bahar pernah. Oke. Itu kan belum selesai, itu kan sudah koas, terus langsung di apa namanya? Kalau ini wisuda ya, apa sih namanya? Jadi kalau dokter itu 2 kali wisuda ya. Oh ya. Yang pertama itu kan yang 3,5 tahun tadi tuh, yang yang awal itu ya, sebelum koas itu. Yang 3,5 tahun itu kan yang akademik ya. Oke. Kemudian wisuda nih satu kali wisuda, kemudian koas. Setelah koas ada ujian nasional lagi loh, ada ujian kompetensi. Jadi istilah yang ujiannya itu namanya UKMPPD, ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter, UKMPPD. Profesi dokter. Iya, kalau dulu namanya UKDI, ujian kompetensi dokter Indonesia. Terus diubah jadi UKMPPD, ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter. Oke. Itu ada 2 yang diujikan. Yang pertama ujian praktek, yang kedua ujian pilihan ganda. Tertulis ya? Pilihan komputer. Oh, komputer, oke. CBT, oke. multi choice question lah, MCQ. Oh, MCQ, oke. Iya. Itu 2000 berapa itu tamatnya waktu itu? Ingat nggak? Saya 2018. 2018. Dan langsung kerja waktu itu? Maksudnya langsung buka praktek atau gimana sih waktu itu posisinya? Kalau setelah lulus UKMPPD itu ada lagi pengabdian 1 tahun. Nah, yang istilah kerennya itu disebut internship. Internship itu kita di apa ya? Ke warnet. Internetnya cepat. Terus milih wahana di mana kita akan internship. Jadi cepet-cepetan.
Jadi waktu itu saya milih wahana, kemudian memang ada fase-fasenya yang misalnya bulan Agustus ya. Bukanya berapa rumah sakit? Ada 7 rumah sakit kalau nggak salah waktu itu. Saya lupa di mana-mana aja. Yang jelas ada Linggau, ada Pertamina Palembang, ada Siloam Palembang. Kemudian juga ada rumah sakit umum daerah Gumawang. Nah, kemudian itu kita klik. Salah satu pilihan itu apabila telat atau sudah terisi penuh, dia akan hilang secara otomatis. Dan ini gangguan servernya parah. 15 menit gangguan server. Jadi spot-spot jantung juga kalau seandainya dapat rumah sakit yang nggak kita ketahui sama sekali, yang jauh dari peradaban, yang daerahnya rawan-rawan penodongan. 2000 berapa itu utamanya? 2018. Pengabdian 1 tahun itu ya? Pengabdian 1 tahun saya dapatnya di rumah sakit Siloam Palembang. Oh, Siloam. Oh, berarti yang Siloam itu bukan ini ya, bukan koas waktu itu ya? Saya mikir Siloam itu waktu itu koas. Bukan. Karena Yusuf ini kan di Siloam ya waktu itu, ya, sempat di Siloam ya. Itu intensif, itu jadi intensif itu kayak pengabdian 1 tahun gitu kan. Jadi gajinya itu sih dari digaji ya? Dari Kemenkes bukan dari Siloamnya. Dari Kemenkes. Tapi berhubung Siloam ini baik dan dia juga rumah sakit yang terbilang elit dan kaya. Dia ini memberikan uang tambahan untuk para dokter-dokter intensif yang mengabdi tadi ya. Yang kehidupannya itu borderline. Yang kehidupannya intensif borderline. 1 tahun ya. Nah, 1 tahun. Selepas dari itu terus kemana? Selepas dari itu kalau saya pribadi kalau saya pribadi jujur kemarin istirahat 3 bulan. Oh, sempat. Sempat istirahat 3 bulan karena ya jenuh atau gimana lah gitu kan, entahlah. Nah, rencana awal istirahat 3 bulan. Tapi molor jadi 4 bulan. Keterusan istirahat. Selama saya beristirahat itu, saya kan ketemu Anda. Sering ketemu Anda di bengkel. Sering nongkrong lah. Sering ketemu Anda di bengkel. Kita ketemu Diego, teman-teman yang lain. Juli, penghuni tetap bengkel. Epan Sugeng. Diki Abi. Iya, itu kurang lebih 4 bulan ya? 4 bulan kurang lebih. Itu sebenarnya kalau mau bikin apa sih namanya? Dokter umum tuh bisa ya? Buka praktek sendiri. Praktek. Iya, buka praktek sendiri. Praktek itu sih ada kategorinya lagi ya. Ada perizinan yang harus diurus lagi. Nah, di perizinan ini ada yang namanya klinik utama, klinik mandiri atau klinik apa gitu. Nah, itu ada tahap-tahap perizinannya yang harus dilalui. Tapi sebenarnya bisa kalau mau memang bisa kalau diurus ke dinas terkait. Misalnya kayak limbahnya. Itu kan limbah-limbah medis itu kan agak-agak agak-agak krusial ya. Jadi itu terkait dengan dinas lingkungan. Kemudian itu kalau untuk masalah perizinnya ke dinas kesehatan. Nanti setelah lulus kita UKMPPD tadi itu kan dapat STR, surat tanda registrasi dari IDI Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu STR itu berlaku selama masa internship. Jadi setelah internship kan ada perpisahan, ada penerimaan, ada perpisahan kan. Setelah perpisahan internship sekitar 3 mingguan kalau nggak salah dapat lagi STR yang berlaku per 5 tahun. Per 5 tahun. Per 5 tahun. Wow. Sampai 2024 kalau nggak salah STR saya. STR. Ya, oke. Jadi lepas dari 4 bulan itu lanjut. Lanjut. Gimana prosesnya ini? Jadi saya itu lagi mengikuti suatu pelatihan. Jadi kalau untuk dokter umum itu ada 2 basic pelatihan yang wajib setelah menjadi dokter umum. Ada ACLS. Wajib ya ini. Wajib. Untuk bekerja itu wajib. Ada ACLS. ACLS itu Advanced Cardiovascular Life Support. ACS itu. ACLS. ACLS ini jadi secara garis besarnya itu tentang henti jantung. Jadi gimana penata laksanaan pasien yang henti jantung, entah mungkin kita ketemu di jalan, entah kita ketemu di IGD. Yang serangan jantung gitu. Atau yang serangan jantung mendadak yang notabene tidak sadarkan diri kan. Jadi gimana itu kalau in English itu CPR ya. CPR Cardiopulmonary Resuscitation. Kalau di Indonesia kan jadi resusitasi jantung paru. RJP.
itu kan menyangkut dari basic life support. Jadi gimana tata cara kita, posisi kita, CPR, terus hitungannya gimana, terus obat-obat yang masuk apa. Kalau sana di IGD, memang di IGD dan ada troli emergensi. Tapi kalau untuk di luar, itu lakukan CPR, memanggil pertolongan, sampai pertolongan itu datang, kita jangan berhenti CPR. Oke. Itu ada 2 tadi, satunya? Satunya lagi ATLS. ATLS itu Advanced Trauma Life Support. Jadi dia itu lebih ke pasien-pasien yang seandainya kita ketemu di jalan tuh yang patah tulang. Kecelakaan gitu. Iya, yang trauma-trauma. Patah tulang itu bukan hanya kaki ya. Iya. Semua tulang. Masuk leher. Yang berhubungan seluruh lah intinya kalau tulang ya. Iya, yang berhubungan tulang. Itu berapa lama pelatihan itu? Pelatihan sih nggak lama-lama sih. Kalau kayak ACLS paling sehari 2 hari selesai. ATLS juga sehari 2 hari selesai. Bayarnya itu yang susah. Mesti bayar lagi ya? ACLS sekitar 3,5 jutaan. Oke. ATLS 7 jutaan. Itu dalam 1 hari atau waktunya? Sehari langsung 2 atau gimana waktunya? Waktu pelatihan itu? Kebetulan terpisah. ACLS dan ACLS berbeda. ACLS berbeda. Kalau ACLS ini para dokter-dokter jantung dari penyakit dalam. Kalau ATLS ini para dokter-dokter bedah dari bedah gitu, standar bedah. Berarti enggak apa? Penyelenggaraannya itu berbeda-beda kadang-kadang, enggak berbenturan. Oke. 1 hari kurang lebih. 2 hari. 2 sampai 3 hari lah. Nah, selesai itu bisa dong langsung apa? Langsung kerja. Itu basic kerja itu sebenarnya kalau untuk dokter umum ya 2 itu tadi. Ini berlakunya cuma 3 tahun kalau nggak salah ya. 3 tahun. 3 tahun. Nah, tapi kalau untuk di perusahaan yang lebih ke medical officer, itu ada satu lagi yang wajib. Apa tuh? Namanya Hiperkes. Hiperkes itu menyangkut K3. Oh ya. K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. K3 ya. K3. Kalau untuk di perusahaan ya? Kalau untuk di perusahaan, yang basicnya kayak medical officer, kayak apa gitu. Kebetulan saya itu waktu itu lagi mengikuti pelatihan ACLS, yang kardio apa? Yang kardiak, Advanced Cardiac Life Support itu, ACLS, yang pokoknya yang untuk pasien henti jantung. Kemudian saya ketemu teman. Teman itu menawarkan saya bekerja di Pertamina. Di rumah sakitnya atau gimana? Nah, ini uniknya. Iya. Waktu itu saya kira di rumah sakit. Awalnya. Saya interview, saya MCU. Jadi kan kalau kita mau kerja itu kan harus medical check up dulu, terus di interview dulu. Nah, setelah saya selesai beberapa interview, ada medical check up juga, saya ditempatkan di kantor, di perusahaan. Oke. Waktu itu. Di Pertamina. Di Pertamina. Iya. Awalnya saya mau di rumah sakit, tetapi kata mereka coba dulu. Iya, coba di sana di perusahaannya dulu. Dengan setengah hati, iya. saya mau tak mau. Iya, dicoba dulu lah. Dicoba dulu. Oke. Kerja di Pertamina waktu itu. Pertamina, oke. Pertamina Pil Pendopo. Pendopo, tepatnya. penempatannya, Pertamina Iya, ya. Pertamina Pil Pendopo. Itu sekitar 37 kilo kalau dari tempat kita. Oke, dari Niru ya? Iya, dari Niru 37 kilo. Jadi durasi tempuhnya itu tuh setengah jam lah kira-kira. Kurang lebih ya? Kurang lebih setengah jam. Itu di Pertamina itu ngapain aja tuh kerjanya? Posisinya? Di Pertamina ini, dia lebih ke medical officer, bukan kayak ke klinis ya. Iya. Jadi dia tuh ternyata saya juga baru tahu kalau ternyata dokter perusahaan itu gitu kerjanya. Jadi waktu saya masuk di Pertamina, oh ini sesuatu yang baru nih. Iya. Saya harus beradaptasi lebih ekstrim lagi nih kalau kayak gini nih. Ternyata setelah saya beradaptasi, oh gini nih ternyata strukturalnya dokter perusahaan itu lumayan ribet lah sebenarnya. Karena di perusahaan kan, di perusahaan. Karena di perusahaan. Okay. Jadi di situ kita tidak hanya mengatur tidak hanya bertemu pasien-pasien yang konsul, terus membahas masalah medical check up mereka, tetapi kita juga harus mengatur manajemen keuangan, anggaran per tahun. Berarti ikut juga ya? Ikut. Nggak mesti soal kedokteran semua? Enggak. Iya, oke. Di Pertamina saya menemukan hal baru. Iya. Jadi ada lokasi kerja pengeboran minyak di daerah
Kalau di Pertamina itu nyebutnya SOPA. Itu kalau secara pemetaan di Google Map Iya. itu di sekitar daerah Muara Kelingi, Linggau. Oke. Itu jaraknya kalau pakai mobil sekitar 2 sampai 3 jam Lumayan. dari tempat saya kerja. Iya. Dari Pendopo Pil itu. Nah, jadi kita itu membuat suatu skema kalau seandainya ada kejadian pasien henti jantung di situ, gimana? Oh. Ah, ternyata Pertamina ini ada fasilitas helikopter. Iya, oke. Tapi helikopter itu standby-nya di Jakarta. Iya. Nah, jadi titik koordinat tempat pengeboran rig tadi dengan titik koordinat Jakarta itu ditarik garis lurus. Dapat nih misalnya berapa kilometer. Kemudian dihitung jarak tempuh helikopter dari Jakarta ke sana berapa. Kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat itu berapa. Nah, jadi saya itu ikut juga menghitung jarak tempuh helikopter. Terima kasih Pertamina. Jarak tempuh helikopter. Lumayan ribet ya. Kemudian menyusun anggaran per tahun. Anggaran per tahun. Anggaran per tahun ini yang uniknya dia itu bukan pakai rupiah, Pak. Oke. Pakai dolar. Pakai dolar ya. Keren ya, oke. Jadi waktu itu kita rapat via Zoom meeting dengan tim manajemen dari Jakarta. Dokter Pil Pendopo, apa nih kebutuhan kamu selama setahun ke depan? Waktu itu kan lagi zaman COVID ya. COVID 2020 berarti. 2020 awal. Lagi zaman COVID. Kamu butuh APD, saya butuh kamu butuh apa aja nih? Saya butuh APD sekian, saya butuh swab antigen sekian untuk rapid antibody. Zaman dulu masih ada antibody ya. Terus vitamin sekian, terus disinfektan sekian. Nah, kemudian itu dikalkulasi nanti. Jadi berapa? Dolar. Ya, anggarannya itu. Anggarannya juga itu termasuk yang kecil-kecil lah kayak sarung tangan, masker dan lain-lain kan. Hand sanitizer ya, pokoknya dikalkulasi. Dikalkulasi semua ya. Semua dijadiin dolar. Oke. Waktu itu saya ikut nyusun anggaran. Berarti kerjanya standby di kantor Pertamina itu? Standby di kantor Pertamina. Nah, jam kerjanya itu kalau di Pil Pendopo yang murni office ya, yang murni medical officer itu ikut jam kantor. Jadi dari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 4 sore, Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur, hampir kayak PNS. Oh iya, jatuhnya gitu ya. Nah, setelah sekian minggu saya bekerja, yang awal tadi ya? Yang awalnya tadi saya ingin berhenti, males. Karena berbeda kan? Karena berbeda. Karena aduh ini bukan saya nih. Iya. Ini bukan saya nih, tapi enggak apa-apa jalanin aja kan. Dicoba dulu kan. Setelah berapa minggu saya kerja, ditawarin rumah dinas. Oh, dari sana dari Pertamina itu. Ya. Ditawarin rumah dinas. Sebelumnya bolak-balik. Sebelumnya bolak-balik. Oh iya. Sebelumnya bolak-balik. Iya. Terus ditawarin rumah dinas. Emang ada ya? Iya. Sebenarnya enggak ada, tapi kalau untuk dokter diusahakan. Iya, oke. Terima kasih Pendopo. Oh, ditawarin rumah dinas. Ditawarin rumah dinas. Jadi standby di sana ya? Standby di sana. Nah, kemudian setelah dapat rumah dinas itu bawa baju baru kan, bawa gitar, bawa apa itu. Bisa menyalurkan hobi lah. Bisa menyalurkan hobi, bawa laptop, bawa apa segala macam waktu itu. Yang menunjang pekerjaan lah waktu itu kan, ibaratnya dibawa ke sana ya. Iya, ke tempat kerja, ke rumah dinas itu. Itu tahun berapa? Dari tahun berapa? 2020 Februari. Mulai Kerja di Pendopo. Di Pertamina. Berarti 2 tahun ya jatuhnya. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi bulan Februari tadi saya dimutasikan ke Pindah, oke. Pindah ke daerah nggak jauh-jauh benar sih. Masih di sekitar situ, di Pil Adera. Pil Adera. Nah, Pil Adera ini di daerah Tanah Abang, lebih tepatnya di Desa Pengabuan. Dia ini sistemnya on off. Jadi 2 minggu on, 2 minggu off. Oh. Itu semua sama tuh dengan yang sebelumnya atau beda lagi. Itu gimana tuh beda lagi. Kalau di Adera Pil ini kita ada klinik. Oh, ada klinik. Kalau di situ enggak ada, kalau di Pendopo kita enggak ada klinik. Memang pure kantor. Okay. Tapi kalau seandainya ada yang ingin konsul, yang ingin tindakan klinis, kita mengarahkan ke rumah sakit Pertamina Pendopo. Di situ kan dekat dengan rumah sakit Pertamina Pendopo. Nah, kalau untuk di Pengabuan itu kan nggak ada rumah sakit atau nggak ada apa.
Jadi klinik itu. fasilitas medis ditempatkan di klinik itu. Oke. Itu dokternya ada berapa orang selain ini? Dokternya kalau Atau memang satu aja? yang di mana nih? Yang di pendopo sama yang di klinik ini. Nah, Kalau di pendopo itu cuma satu orang. satu orang. Yang wilayah kerjanya sedemikian luas. Setelah saya masuk Pertamina, saya tahu bahwa wilayah kerja Pertamina itu tidak tergantung teritori pemerintah. Jadi misalnya pilih pendopo nih, yang berbatasan dengan kabupaten apa, dia ndak ikut itu, dia ndak ikut teritori pemerintah. Jadi sudah nyebrang-nyebrang ke kabupaten lain pun masih pilih pendopo. Oh gitu jadi. Berarti satu ya tiap ini? Satu. Kalau dokternya di pendopo satu, tapi kalau di Adera Pil itu kan sekarang. Yang sekarang sistemnya kan on off. Waktu saya off ada dong gantinya. Jadi ada dua dokternya. Ada dua dokternya. Ada dua dokter. Itu kurang lebih 2 tahun ya jatuhnya posisinya. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih udah. Ini susah nih kalau mau ngomongin suka duka karena di situ, karena di seputaran situ kan, di seputaran kantor. Oke, kita balik tarik kalau yang di Siloam waktu koas. Ada nggak pengalaman unik, pengalaman lucu ketemu pasien yang gimana gitu atau gimana? Ada nggak lucu, unik atau aneh gitu? Pengalaman lucu dan unik sih banyak sebenarnya. Tapi kalau ada beberapa tuh yang mungkin akan saya ceritakan tuh bertemu teman-teman lama. Ya. Yang nggak nyangka ya kalau kita tuh bakal jadi seperti sekarang. Di rumah sakit itu? Di rumah sakit. Oh, di Siloam ya? Waktu itu di Siloam. Saya juga nggak nyangka kok dia berobat ke Siloam. Itu kan rumah sakit mahal. Ternyata dia ditanggung asuransi. Dan dia juga udah kerja di Pertamina. Ternyata. Terus kalau di rumah sakit Siloam ya. Rumah sakit Siloam itu kan notabene kan rumah sakit elit, rumah sakit mahal. Jadi di situ pasiennya itu mohon maaf ya, rata-rata menengah ke atas semua. Yang perekonomiannya udah mapan. Nah, di situ kita harus ngomong ekstra hati-hati. Obat harus yang bagus. Misalnya isinya kandungannya katakanlah omeprazol, obat lambung nih. Ini yang murah nih omeprazol nih. Di situ jadi Pumpitor, Pranzang, apa-apa gitu. Lebih ke situ ya ini ya. Banyak. Lebih ke obat-obat mahal. Kurang lebih saya mengetahui beberapa jenis-jenis obat mahal yang paten-paten itu di Siloam. Kemudian lagi di Siloam itu, nah ini nih bagi pecinta-pecinta dunia malam nih. Apa tuh gimana? Jadi ada beberapa diskotik, katakanlah tempat-tempat hiburan malam di Palembang itu yang menyediakan cewek-cewek ya, ladies convenient, LC. Nah, LC-nya ini katakanlah mungkin kurang fit atau mungkin habis mabok semalam. Karena pas datang itu tuh dia tuh masih bau-bau alkohol. Nah, dia ini mau minta suntik-suntik vitamin, mau suntik apa gitu. Ada juga ya, aneh juga. Kita nolak nggak mungkin. Iya. Kita ngeladenin, ya harus ngeladenin lah. Profesional aja lah. Kalau ditolak nanti jadi masalah, dia nuntut ke Siloam lah, LSM lah, apalah. Nah, biasanya LC ini kadang ada yang datang sendiri. Kadang juga ada yang ditemanin oleh cowok yang baru kenal semalam. Besoknya nemenin ceweknya ke Siloam. Terus yang bayar cowoknya. Nah, itu keren. Buat suntik tadi ya? Jadi yang bayar biaya pengobatan cewek itu si cowok itu. Itu keren. Tapi buya. Nah. Berarti sering ya? Sering banget yang kayak gitu? Sering. Kemudian juga kebetulan Siloam itu kan di pusat perbelanjaan ya? Iya, dekat mall ya? Dekat mall. Jadi itu juga ada hotel kan? Iya. Di situ kan? Deket. Nah, hotel itu juga kerjasama dengan maskapai penerbangan. Nah, jadi ada beberapa pramugari itu yang hidup di situ. Oh, iya. Nah, jam 1 itu kan padahal masih satu komplek tuh. Sekitar jam 1 malam, si pramugari itu datang tuh ke Siloam naik Grab. Naik Grab. Itu kan deket kan? Nah, kenapa nggak jalan kaki? Saya bilang. Udah nggak tahan lagi dok, udah sakit perut. Ternyata sakit perut hebat itu diakibatkan oleh makan salad basi. Makan salad basi itu kalau nggak salah pramugari. Wow.
unik dan aneh juga ya. Nah, Luar biasa. terus itu kan di Rumah Sakit Siloam itu kan dekat dengan pusat pemerintahan ya. Ya. Ada kantor DPR kan. Ya, ya, di kantor. Nah. Jadi waktu itu ada demo. Oke. Gimana tuh? Gimana? Demo gimana? Ada demo itu kita kira nggak akan rusuh ya. Iya. Ternyata semuanya itu di luar kendali. Oke. Ada beberapa kepala anak-anak mahasiswa tuh yang bocor gitu kan. Oh iya, langsung dibawa ke situ. Itu larinya nggak jauh ke Siloam. Iya, karena deket kan? Karena Iya, deket. iya, iya. Itu larinya ke Siloam. Dan kita nggak tahu ini bayarannya gimana, tanggungannya gimana. Iya sih. Kita sih ngobat-ngobatin aja. Tapi ujung-ujungnya diomelin oleh pihak rumah sakit. Iya. Nanti itu kan jadi masalah nanti. Untunglah semuanya tuh Oh. syukur-syukur dijamin, ada yang jamin. Tapi posisinya kayak kalau nggak diobatin gimana ini posisinya? Karena kan Kita kan nurani. iya benar-benar. Pekerjakan dengan nurani. Iya. Rezeki nyusul. Palingan pihak rumah sakit yang ngomel. Iya. Ini kenapa diobatin segala ini? Oke. Ini dokter ini, pekerjaan dokter ini apakah memang cita-cita nggak dari dulu? Kalau dari kecil ya? Iya, atau gimana? Kalau dari kecil sih sebenarnya enggak. Iya. Dulu tuh waktu saya masih balita, Oke. kalau ditanyain, Ocep, cita-citanya mau jadi apa? Saya jawab dengan lantang, dengan gamblang, bandit. Bandit. Bandit, men. Oke, bandit. Bandit memang lebih keren ya. Bandit. Oke. Mungkin karena pengaruh-pengaruh film yang kejar-kejaran Iya, dengan polisi. action ya. Terutama film-film yang Inspektur Pijay itu kan. Oke. Jadi nggak terpikir ya? Maksudnya mau jadi dokter, mau menjalani profesi yang sekarang ini nggak terpikir sama sekali? Seiring bertambahnya usia, sejak kira-kira SMP lah. Iya. Sejak SMP kira-kira mulai itu. Oh ini jadi ini aja nih, jadi ini aja nih. Nah, Bisa nih jadi dokter nih, ini segala ini. harus kejar nih. Oke. Kalau dari kecil sih jadi bandit. Kan cita-cita itu. Kita jadi bandit. Oke. Jadi selama kurang lebih 2 tahun, lumayan ya, lumayan. Ya 2 tahun di 2 perusahaan. tahun di Ya. perusahaan itu ya. Nah. Ada nggak terpikir pengen berhenti ah? Nggak cocok lah atau gimana gitu? Terpikir untuk berhenti di profesi ini sebagai dokter di sebuah perusahaan itu? Terpikir untuk berhenti? Kalau titik jenuh pasti ada ya. Ya. Tapi kita menelisik lagi ke kebutuhan saya sebagai manusia. Oke. Ya. Jadi kalau minta sama orang tua kan nggak mungkin. Iya. Dan juga saya itu lumayan konsumtif. Oke. Bisa dikatakan. Ada beberapa barang yang saya memang ingin dari SMP ya. Iya. Sejak SMP itu saya ingin sekali beli itu, ingin sekali beli ini, ingin sekali beli itu. Nah terpenuhinya pas kerja ini. Pas kerja ya. Nah itu. Kalau alasan yang lain saya untuk berhenti itu mungkin saya lanjut sekolah spesialis. Oh. Oke, spesialis ya. Heeh. Itu spesialis tuh maksudnya dalam artian kayak dokter kandungan misalnya, itu kan lebih spesies ya? Atau Lebih gimana? spesifik. Spe- Jadi analoginya gini. gimana? Kalau dokter umum itu dia itu luas Ya. tapi surut. Luas tapi surut. Oke. Kalau dokter spesialis lebih spesifik, dia itu ilmunya satu Satu tapi dalam. Oh, Nah, iya, nah itu analoginya seperti itu. ada rencana pengen ngelanjut berarti jatuhnya. Mudah-mudahan kalau ada rezeki, ada tenaga, ada pokoknya bisa lah, mampu lah. Iya. Kalau seandainya mampu, insya Allah saya sekolah. Oke. Itu berapa tahun kalau spesialis tuh? Atau tergantung orang-orangnya? Enggak juga. Bukan tergantung orangnya, Iya. tergantung apa yang diambil. Oh. Ada yang tadi kan balik lagi kan, ada yang mayor, ada yang minor. Iya. Kalau yang mayor itu 5 sampai 6 tahun bisa. Kalau yang minor 3 sampai 4 tahun. Kalau yang minor. Spesialis bener-bener. Spesialis, bener-bener Itu kalau spesialis. spesialis gitu bisa di rumah sakit bisa kan? Bikin sendiri bisa nggak? Praktek sendiri gitu? Atau Praktek sendiri asal ada uangnya bisa. gimana? Bisa ya? Heeh. Soalnya kalau spesialis itu kan dia kan lebih spesifik. Misalnya kayak katakanlah spesialis kandungan nih. Dia kan harus lengkap peralatan, tergantung nih klinik itu harus bagaimana. Apakah ada yang ada fasilitas untuk melayani sesar, operasi atau enggak. Itu kan alat operasi sama mesin-mesin anestesi ya. Itu tergantung uangnya juga. Iya sih. Iya. Kalau seandainya cuman untuk check up, kalau seandainya ya bisa lah. Iya bisa. Kalau seandainya nggak terlalu, pokoknya tergantung budget lah. Iya.
Manajemen budget lah. Lumayan lama kalau mau nyambung ya. Berarti ada kepikiran ke sana? Dari dulu ada. Ada. Dari awal kuliah memang ada. Berarti kalaupun ke sana, ini ditinggal dong berarti atau gimana? Atau bisa lanjut beriringan? Nggak bisa. Kayaknya sulit ya. Nggak bisa. Kalau Harus benar-benar fokus ya. rata-rata ya kalau spesialis itu nggak ada yang sambil kerja. Oke, jadi memang fokus benar-benar fokus. Kecuali dia PNS ya. Oke. Kecuali dia PNS. Dia memang tidak kerja. Dia ini PNS nih. Iya. Izin sekolah. Oh, Jatuhnya. bisa kalau PNS ya. Dia masih makan gaji. Iya. Masih makan gaji, Iya. tapi nggak kerja lagi. Oke. Ada uang saku dari pemerintah kalau PNS. Kalau PNS, kalau yang lain nggak ada. Dalam waktu dekat ini ada nggak rencana? Belum. Ada belum? Mudah-mudahan lah. Mohon doanya lah. Oke, selain dokter ya, setahu saya dan seingat saya, Yusef ini adalah seorang gitaris band rock ya, atau metal atau apa sih namanya? Bener nggak sih? Entah metal, entah rock. Apa sih namanya? Yang jelas keras. Keras. itu salah satu hobi ya? Bener Hobi nggak? memang. Jadi awal belajar gitar itu Iya, gitaris, dari dia seorang gitaris. SMP ya. Iya. Dari SMP belajar gitar itu kemudian kok enak, kok asik, bisa kalau stres larinya ke Larinya situ. ke situ, oke. Kalau galau larinya ke situ. Ke gitar palingan. Bentuk band juga ya waktu itu? Sempat bentuk band juga. Oh ya kalau nggak salah dulu pernah saya tawarin jadi vokalis ya. Oke. Sempat bentuk band juga karena waktu itu tuh ada beberapa temen yang kebetulan sama satu hobi di tempat kuliah. Terus teman-teman main di luar juga ada yang hobi, sama-sama hobi. Jadi ya udah kita jalanin aja. Kebetulan selera musik kita sama. Pokoknya sama-sama keras. Yang teman saya itu waktu itu selera musiknya lebih ke old school ya. Jadi kira-kira metal yang 2000-an ke bawah. Sedangkan saya yang metal 2000-an ke atas. Oh. Tapi kalau sekarang ya, saya dengerin semua semua metal. Mau itu old school, mau itu yang new metal. Pokoknya semua. Pokoknya genrenya gitu ya? Genrenya keras. Yang pokoknya yang ada distorsi. Itu sebagai gitaris ya waktu itu? Waktu itu Sampai sebagai sekarang ya? Kalau nggak masih kan? kebetulan saya itu selain gitaris ya, kadang-kadang teriak, kadang-kadang Scream ya? Apa sih? scream, kadang-kadang tulis lirik gitu ya. Kebetulan saya tuh hobi nulis waktu itu. Oh, nulis lagu ya? Nulis lagu. Jadi zaman-zaman SMP itu kan katakanlah kita tuh mungkin ada yang namanya cinta-cinta monyet ya. Oke. Nah, jadi waktu itu tuh puitis. Oke. Sebutan kasarnya tuh pujangga. Ya. Kita tuh jadi pujangga, jadi mana kayak kata tentang cinta. Nah, terima kasih bapak-bapak guru bahasa Indonesia. Oke. Karena saya belajar menulis sajak A, B, pokoknya aturan dalam bersajak. Iya. Dan juga menghitung ketuk kata kalau untuk menulis lagu. Oke. Kemudian seiring bertambahnya usia, saya menjadi mantan pujangga. Iya. Mantan pujangga ya, bukan pujangga, mantan pujangga. Itu enggak oke. Lebih ke sosial politik, lebih ke kehidupan. Mungkin ada teman-teman yang pecinta sesama jenis. Oke. Kemudian yang ada lagi tentang cewek-cewek di dunia malam. Terus ada apa lagi ya? Tentang kematian, saya juga tulis lagu tentang itu. Oh, itu dijadiin lagu ya? Sempat dijadiin lagu berarti? Sempat dijadiin lagu, jadi dibikin sedemikian rupa kata-kata, pemilihan kata-kata, pemilihan ketuk kata, pemilihan aturan bersajak, kemudian dicariin nada-nada gitarnya gimana, ininya gimana, aransemen lah kira-kira secara keseluruhan. Kemudian kita tuangin ini ketemu anak-anak nih, anak. Ini nih, saya ada lagu nih tentang ini liriknya, nadanya gini, gitarnya gini, drumnya gimana enaknya, bassnya gimana enaknya, vokalnya gimana enaknya. Oke, itu apa sih nama bandnya? Oh, Innocent, nama band saya Innocent. Genrenya tadi apa? Metal. Genrenya metal. Jadi genrenya itu yang penting-penting tuh keras. Itu aja. Keras ya? Iya. Asal berdistorsi. Innocent ya nama bandnya? Oh ya, Innocent.
Itu di mana? Itu di Palembang atau di sini sih di Niru ini? Kumpulnya teman-teman tuh. Oh, teman-teman sih semuanya di Palembang. Halo Inosen. Oke, di Palembang ya semua. Di Palembang. Tapi ada juga kemarin itu kan vokalisnya itu menemukan hidayah lebih cepat. Oke. Vokalisnya itu menemukan hidayah lebih cepat. Jadi dia Hijrah. Iya. istilah Sekarang ya. istilah sekarangnya itu tuh hijrah. Iya. Dan yes oke, saya mau hormati keputusan Iya. Anda. Benar. Tapi kita Innocent ini harus tetap jalan. jalan, ya. Gitu, Maren. Semua standby di Palembang ya semua. Semua standby di Palembang. Tapi untuk sekarang ini ada sih vokalis satu tuh yang standby di kampung kita di Niru. Kemarin itu Nopan sempat saya tawarin, tapi beliau ini menolak. Katanya materi terlalu berat. Sorry ya. Saya nggak bisa. Nah, jadi ada temen yang dari kecil lah kira-kira. Sobat lah, sobat. Sobat. Dia ini kebetulan tahu cerita hidup saya bagaimana, tahu isi lirik lagu itu bagaimana, tahu cara menyanyikan lagu itu bagaimana. Akhirnya dia yang menjadi vokalis waktu itu. Entah sementara, entah seterusnya saya tidak tahu. We will see. Oke. Yang jelas kalau untuk kedepannya itu ya we will see lah, kita lihat lah, tergantung kesibukan anak-anak bagaimana. Soalnya vokalisnya ini kan sekarang jadi pejabat pemerintah. Dia sibuk. Jadi pejabat pemerintah. Nah, jadi dulu tuh Iya, gimana? waktu selesai rilis lagu pertama ya kalau tidak salah. ya. Udah rilis lagu ya? Oh ya, oh ya. Apa judul lagunya? Tears, judul lagunya tuh Tears, bisa atau di Udah masuk di- Spotify, pokoknya di platform musik kesayangan Anda. Sudah ada semua ya? Sudah ada semua. Jadi kalau dulu itu tuh setelah pokoknya pas lagi mau rilis atau mau record saya lupa. Pokoknya di situ tuh ada sebuah botol minuman ya. Nah, di situ tuh ada tulisannya Martel. Martel. Mereknya itu Martel. Oke. Nah, jadi si vokalis sama si basis ini bilang sama saya, Iya. kalau kamu memang hebat, katanya, coba kamu bikin lirik dari Martel. Martel tadi. Dari Martel. Iya. Terus dibikin tuh. Terus pikiran saya kemana-mana, Martel ini apa sebenarnya? Ini bahasa Inggris, bahasa baku, atau bahasa apa? Apa gitu. Yang ada di kepala saya waktu itu, Martel ini adalah Palu. Oke. Iya. Jadi dari Palu itu, saya tulis lirik tentang sosial politik ya, terutama tentang bukan sosial politik, tentang hukum yang berada di Indonesia. Oke. Yang misalnya nih kasus korupsi ya. Jujur ya, lirik ini belum ada judul. Oke. Jadi temanya itu Martel. Jadi misalnya kayak ada kasus korupsi nih, yang sekian miliar, yang berapa ratus miliar, yang hukumannya itu cuman setahun, Iya. 2 tahun, Iya. gitu kan? Sedangkan ada nenek-nenek yang mungkin dia lapar atau apa, nyuri singkong, nyuri pisang, nyuri sendal, Yang ibaratnya receh lah. kejahatan receh, Iya. yang masih bebasin aja lah nenek itu, biar saya yang ganti. Iya. Gitu kan? Kira-kira gitu ya. Kita gitu kan, pasti kan. Itu dihukumnya setahun, 2 tahun. Kadang lebih lama kan. Nah itu kan nggak logis. Kadang lebih lama daripada itu. Oh, dari Martel itu ya. Dari Martel itu saya terinspirasi ke sebuah palu kayu, palu hakim. Iya. Palu hakim jaksa itu. benar. Di situ saya terinspirasi ke hukum-hukum, ke pokoknya cacat hukum Indonesia lah. Innocent ya. Ya, innocent. Itu udah berapa lagu? Sampai sekarang. Kalau total keseluruhan sih udah banyak ya. Tapi yang baru dikemas dalam yang benar-benar proper ya, baru 1 lagu yang benar-benar proper. Nah, untuk yang lirik yang tentang hukum yang cacat tadi, saya itu juga konsultasi sama yang kompeten. Iya. Teman saya yang kompeten, ada sarjana hukum, ada notaris, ada advokat. Saya konsul ke mereka. Gimana nih ini? Ini apa sih iya. ininya? Pokoknya dia itu bilang katanya. Nah, kalau istilah di hukumnya itu setelah saya konsultasi dengan beberapa teman-teman yang berkompeten, plurium litis consortium
et causa error in persona. Apa tuh? Saya nggak ngerti ya. Apa tuh? Itu bahasa Latin. Ya, oh, oke. Tapi yang saya ngerti itu error in persona. Berarti dia itu cacat hukumnya itu memang error dari Oh, iya. personalitinya. Intinya kurang lebih begitu. Ah, intinya kurang lebih kayak gitu. Entah dia makan sogok, entah dia memang timpang otaknya, entah nuraninya memang buta. Iya, iya. Pokoknya dibahas dalam lagu itu. Tunggu ya lagu keduanya. Iya. Oh, itu mau dibikin lagu kedua rencana. Mau bikin lagu Tapi kedua. ininya belum ada judulnya. Judulnya belum ada. Belum ada. Rencana itu sih kalau yang terbayang-bayang sih saat ini judulnya tuh korup ya kali ya. Korup, oke. Tapi tema besarnya Tema besarnya itu tadi yang palu kayu tuh. Oh ya, liriknya itu bahasa Inggris, men. iya sih bahasa Inggris. Oh, jadi yang pertama juga kalau nggak salah bahasa Inggris kan? Yang pertama bahasa Inggris. Itu tentang seseorang yang ditinggalkan seseorang Oke. yang karena seseorang itu terlalu menuntut lebih. Ah, jadi si A nih ditinggalkan si B. Ya. Karena si B ini nih terlalu menuntut lebih. Nah, gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. Bisa macam-macam tuh. Bisa macam-macam. Bisa ke pasangan, bisa keluarga, bisa dan lain lah. Bisa konotasinya gitu. Oke, selain Innocent, kalau nggak salah ada juga band lokal ya? Oh ya, Yang dibentuk juga. itu project iseng-iseng. Itu apa sih namanya? Nirok. Nirok. Jadi Nirok itu kita kan orang kampung nih, orang Niru. Jadi tempat asal kita itu asalnya itu namanya itu Tebat Agung secara administrasi. Ya. Tapi kalau yang ngetopnya entah itu di supir-supir antar bis kota, antar supir-supir travel, supir-supir bis antar kota dalam provinsi kan. Itu ngetopnya Niru. Taunya Niru pokoknya. Taunya Niru. Karena ada stasiun kereta api Niru, terus ada Sungai Niru. Sungai Niru, ya. Nah, jadi ngetopnya karena itu. Jadi kita gabungkan antara Niru dengan rock. Jadi kita gabungkan jadi Nirok. Nah, kebetulan Nirok ini nih itu tuh awalnya tuh teman yang bilang ke saya, ngajakin, saya sudah jenuh memainkan lagu-lagu orang. Oh, berarti sempat bikin lagu juga si Nirok ini? Sempat. Iya, oke. Dia sudah jenuh memainkan lagu-lagu orang. Gimana kalau kita bikin lagu sendiri? Kita bikin ini sendiri, Iya. aransemen sendiri, pokoknya semua sendiri, lirik sendiri. Oke. Itu si Kausar tadi bukan? Atau siapa? Oh ya, sebelum dia menjadi pejabat pemerintah, dia itu sangat idealis sekali ya. Idealis tapi agak menyimpang kalau menurut saya. Dia itu mempunyai suara yang vokal range-nya tinggi. Iya, Kausar, si Kausar. Vokal range-nya tinggi, terus dia bisa berteriak dengan lantang, scream-nya itu bagus, lantang. Saya akuin itu. Dia tuh berteknik lah nyanyinya. Ada teknik yang dia pelajarin. Soalnya saya tahu kami tumbuh sama-sama soalnya. Iya. Paham gitu. Oke. Ada beberapa lagu juga berarti si Nirok ini? Ada beberapa lagu juga. Di antaranya itu tuh lagu pertama itu tentang penyemangat hidup. Oke. Ya. Ini semua full bahasa Inggris juga? Atau enggak juga? Enggak. Ada. Oh. Jadi total lagu yang direkam Nirok ini ada 3. Oh, ada 3. 2 bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris. Oke. Ada juga lagu bahasa Inggrisnya. Ada juga lagu bahasa Inggris. Jadi yang pertama itu tentang penyemangat hidup, judulnya Percaya. Nah, yang kedua ini agak-agak sensitif ya. Iya. Yang kedua ini judulnya itu Intoksikasi. Intoksikasi itu tuh sebenarnya tuh bahasa kerennya dari keracunan ya. Oke. Entah itu keracunan baygon, entah itu keracunan alkohol, entah itu keracunan narkotika. Iya. Nah, jadi kita lebih menitik beratkan. Pokoknya dari 3 lagu ini, lagu kedua ini yang lebih kompleks, yang paling kompleks. Iya. Nirok ya. Jadi kita lebih menitik beratkan ke narkotika. Oke. Karena sorry to say ya, di lingkungan kita ini Masih sering ditemui ya? masih sering ditemuin, masih lumayan sering ditemuin. Ya, yang kayak gitu. Jadi di lagu kedua itu tuh saya mencoba menulis dari jadi panjang nih men bahasanya men. Enggak apa-apa. Jadi gini men,
waktu kita menulis lirik, Ah, ketika kita sudah bisa memposisikan diri iya. sebagai orang yang ada di situ, Oke. ngerti nggak? Misalnya Iya, kita nulis tentang ada suatu kejadian nih, katakanlah kayak lagu Bohemian Rhapsody dari Queen, Iya, iya. itu dia memposisikan diri sebagai terpidana tertembak mati, tereksekusi mati. Nah, ketika seorang penulis lagu sudah bisa memposisikan diri sebagai yang tertera di dalam tulisan itu sudah mencapai batasnya lah kira-kira. Oke. Sudah melampaui batas kali ya. Iya, iya. Kurang lebih gitu. Bisa dikatakan break the limit. Jadi kan itu kan misalnya kayak saya nih mau bikin lagu tentang dunia malam nih. Saya bisa memposisikan diri sebagai wanita yang Iya, iya. menjajakan diri itu. Istilahnya masuk dulu terus bikin atau gimana? Benar. Jadi kita ngamatin dulu, kita lebih berimajinasi sih sebenarnya. Kita mengamati, tapi imajinasi itu memang yang aktual, Iya, iya. yang memang sesuai realita, gitu nah. Yang ada yang terlihat. Memang yang aktual, yang sesuai realita. Kemudian kita memposisikan diri, misalnya kayak yang intoksikasi tadi ya. Ini kan sudah teracuni parah oleh narkoba. Jadi baik akal, pikiran, moral kan rusak. Semua kena. Semua kan rusak. Semua aspek terkena. Termasuk dia untuk memenuhi hasrat ingin memakai narkoba tadi kan nggak punya duit katakanlah. Nah sampai dia mencuri perabotan di rumahnya. Habis di rumah ke luar. Habis di rumah. lain-lain. Nah, Nyusahin jatuhnya kan. jadi itu saya survei beberapa bulan. Iya, iya. Survei juga sebenarnya. Survei beberapa bulan. Oh, jadi kalau orang mabuk tuh kayak gini, orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Mereka sampai nyuri, sampai ini. Dalam juga jatuhnya. Jadi sampai ke psikis mereka kena. Jadi mereka itu kalau saya lihat ya dari kacamata kedokteran, Ya. Bisa dianalisa juga Bisa. dari situ. soalnya di rumah sakit jiwa itu bukan cuma orang gila, Ya. ada orang gila murni Ya. yang memang bawaannya ya seperti di film Beautiful Mind. Kalau mame nonton di film Beautiful Mind itu yang memang gila, yang katakanlah skizofrenia, yang memang ada teman-teman halusinasinya, auditorik, visual, itu ada teman-teman halusinasinya. Kepalanya kan. Itu memang orang gila murni katakanlah. Ada yang dari nabza. Yang dari nabza ini dari narkotika, nabza. Dari narkoba. Oke. Dari narkoba bisa gila. Oke. Dia lebih ke paranoid. Oke, paranoid. Lebih ke paranoid. Jadi lebih ke menarik diri dari lingkungan sosial yang ada. Dia lebih ke ini siapa nih? Ini siapa nih? Kadang-kadang takut kena tangkap lah, kena apa? Ya itu dengar sirine polisi kadang-kadang gimana? Nah, itu halusinasi auditorik ya. Jadi dia tuh lebih ke ketakutan. Apa tadi Nabza. Nabza namanya. Nabza. Wow. Istilahnya nabza. Terus ada yang spesial dari 3 orang gila nih. Karena caleg. Oh, yang ketiga tadi. Karena gagal ya? Karena gagal jadi caleg, kemudian dia depresi, kemudian ditempatkan di ruangan khusus. Setahu saya di itu ada di termasuk Ernaldi Bahar gitu. Ya, termasuk kayak calon-calon kepala desa gitu kan. Ada kan yang gitu? Semuanya termasuk yang pemilu. Iya, semua pemilu. Ada yang kepala desa, ada yang ya maksudnya caleg, dari lingkup yang kecil banyak. sampai yang besar kan. Ada. Semua aspek ada. Wow. Yang penting dia ikut pemilu. Jadi 3 jenis itu ya? 3 jenis itu. Menarik sekali sebenarnya. Oke, mungkin terakhir nih, Sep. 3 hal yang menggambarkan profesi yang kamu jalani sekarang sebagai dokter. Oh, dokter ya? Ya, apa sih profesinya? Itu 3 hal itu. Auto tampan. Auto tampan, oke, 1. Auto tampan. Hashtag ketampanan super ya? Ada hashtagnya dia. Calon menantu idaman. Oke, calon menantu idaman. Yang ketiga, Apa tuh? menolong orang. Menolong orang. Lebih ke balik lagi ke nurani sih sebenarnya. Oke. Nggak mikirin materi. Ya, 3 hal itu ya. Oke.
3 hal itu dari Dokter Yusef ya. Ya. Oke, mungkin itu aja di profesi kali ini episode ke-6. Terima kasih buat Dokter Yusef yang mau dan ikut di channel ini. Sama-sama. Di profesi ini di episode ke-6 ini. Terima kasih banyak. Ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan kita ketemu di video-video selanjutnya. See you next time. Mana pun tertib bahasa Indonesia. Jadi mana juga? Lemaknya weh, lemak mana? Sudah jadi. Bisa gatal. Gitu. Banci tidak bertulang. Kalau menurut saya